Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tilminasi. Hmm, Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pembahasan terkait isu-isu makroekonomi untuk memenuhi tugas ekonomi makro. Isu-isu makroekonomi ataupun disebut- bisa disebut sebagai kesalahan dari ekonomi makro atau ekonomi skala yang lebih luas. Jadi apa-apa saja poin-poinnya. Pertama itu terkait pertumbuhan, pendapatan dan faktor pendorongnya. Pertama itu investasi. Jika investasi itu meningkat, investasi yang baik dari domestik dan asing itu akan bisa menjadi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua itu konsumsi. Jika konsumsi masyarakat kuat, itu akan mendukung permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang ketiga itu ekspor. Peningkatan ekspor produk itu bernilai tambah untuk memperkuat neraca perdagangan. Selanjutnya kita masuk kepada defisit neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan itu sendiri ialah gimana kondisi pengeluaran pemerintah lebih besar dibanding dengan pendapatannya. Maka kita perlu um, strategi untuk mengatasinya. Yang pernah itu yaitu pertama dengan mengidentifikasi ketidakseimbangan. Jadi defisit neraca perdagangan itu mengindikasikan perbedaan signifikan antara nilai impor dan ekspor. Yang kedua itu peningkatan ekspor, pengembangan produk bernilai tambah untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Nah, sehingga itu akan menambah pendapatan pemerintah atau pendapatan negara. Yang ketiga itu substitusi impor, yang mana penguatan produksi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga orang tidak sehingga orang akan lebih cenderung untuk membeli produk domestik yang ada di suatu negara tersebut, sehingga akan menambah pendapatannya. Yang keempat itu kebijakan strategis. Jadi bisa dilakukan kebijakan dengan melakukan koordinasi kebijakan fiskal dan perdagangan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Selanjutnya, tingkat pengangguran. Kita bisa lihat sekarang realitanya di lapangan bahwa jumlah eh, para pencari kerja itu lebih banyak dibanding lowongan kerja itu sendiri, sehingga terciptanya tingkat pengangguran ya, itu salah satu yang berdampaknya karena kurangnya lapangan kerja. Jadi dampak pengangguran itu sangat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi. Sehingga pemerintah memberikan solusinya yang mana penciptaan lapangan kerja melalui investasi infrastruktur, pengembangan UMKM, dan program pemberdayaan masyarakat. Pertama, investasi infrastruktur, yaitu melakukan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Yang kedua itu pengembangan UMKM, dukungan modal itu dengan cara pemerintah memberikan dukungan seperti dukungan modal dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga itu program kesejahteraan, yang mana eh,
Kita bisa melakukan pengembangan infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan di desa maupun kota untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya itu stabilisasi harga, menjaga daya beli masyarakat. Pertama itu dengan menjaga ketahanan pangan. Jadi pengendalian harga pangan melalui produksi domestik dan distribusi efisien. Yang kedua itu ketahanan energi. Stabilitas harga energi sebagai fondasi ekonomi yang sehat. Yang ketiga itu kebijakan moneter. Koordinasi kebijakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli. Selanjutnya, akar masalah kemiskinan. Jadi pendekatan komprehensifnya kita dulu. Jadi akar masalahnya. Kemiskinan itu ada ada empat yang diketahui. Yang pertama itu pendidikan. Maka harus dilakukan peningkatan akses pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kapabilitas. Yang kedua itu pembangunan desa. Jadi infrastruktur dan ekonomi desa bisa menjadi sebagai basis penguatan ekonomi kerakyatan. Sehingga mereka bisa keluar dari masalah kemiskinan. Adanya dukungan juga dari pemerintah. Yang ketiga itu kesehatan. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk seluruh masyarakat. Yang keempat itu pemberdayaan. Peningkatan kapasitas ekonomi melalui pelatihan dan akses modal usaha. Jadi kemiskinan ini tuh merupakan masalah struktural yang memerlukan solusi multidimensi. Sehingga dengan cara fokus pada pembangunan desa, koperasi, dan UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan itu menjadi kunci pengentasan kemiskinan. Selanjutnya itu arti kebijakan pemerintah. Pertama itu melalui KEM atau Kerangka Ekonomi Makro, yang mana dokumen Kerangka Ekonomi Makro itu sendiri, Kerangka Ekonomi Makro. Jadi ekonomi kerangka ekonomi makro itu sendiri maupun PPKF atau pokok-pokok kebijakan fiskal. Eh, jadi indikator utama dalam kerangka ekonomi makro, pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga. Yang kedua itu pokok-pokok kebijakan fiskal, yang mana menjelaskan arah kebijakan pemerintah itu terkait pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan utang. Dan fungsi dari KEM atau PPKF ini itu sebagai panduan strategis pengelolaan ekonomi nasional dan juga sebagai alat perencanaan ekonomi nasional dan juga dasar pengambilan kebijakan fiskal dan instrumen menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal ini, anggaran pendapatan belanja negara sebagai instrumen utama, mengarahkan perekonomian menuju sasaran pembangunan. Selanjutnya, tantangan global dan respon kebijakan. Fragmentasi global, yaitu perpecahan rantai pasokan global dan deglobalisasi yang mempengaruhi perdagangan internasional. Maka peran APBN itu mengoptimalkan atau sebagai peredam untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tetap stabil. Kedua itu proteksionisme.
kebijakan proteksionisme negara-negara maju yang menghambat ekspor Indonesia. Nah, itu solusinya dengan deregulasi atau penghapusan hambatan investasi dan perdagangan untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya, ketegangan geopolitik. Konflik regional yang menciptakan ketidakpastian ekonomi global. Nah, solusinya dengan melakukan negosiasi, diplomasi ekonomi untuk membuka akses pasar dan kerjasama internasional. Nah, baiklah, itulah hasil dari pencarian saya dalam pembahasan ini. Jika ada kata saya salah, saya minta maaf. Dengan saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.